Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kulli mahamidi. Fa innal faqihan wahidan mutawarian asadu wala syaiton min alfi abidin. Ini ada satu kalimat yang menarik di dalam syair ini, kitab Ta'limut Ta'lim. Pasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Pasadun, kerusakan yang paling berat. Pasadun kabirun, kerusakan yang paling besar. Apa itu? Alimun mutahatikun, orang alim yang gak mengamalkan ilmunya, yang untuk dirinya sendiri aja dia nggak amalin. Dia tahu yang halal tapi dia makan yang haram, yang penting banyak. Itu termasuk alimun mutahatikun. Wa akbaru minhu, dan yang lebih berbahaya lagi daripada itu, apa itu? Jahilun mutanasikun, orang jahil yang so tahu. Paling banyak ngomongnya, paling banyak kalimatnya, tapi nggak ada dasarnya. Asal ngejeplak aja, akhirnya bertentangan dengan sunnah Rasulullah, bertentangan dengan ajaran yang digariskan Allah dalam Al-Quran, sehingga maqasidus syar'inya nggak nyampe, sesuka-sukanya aja. Baru minhu jahilun mutanasikun. Dalam syair lain disebutkan, ya dunia aqalu minal qalili wa asikuha azalu minal jalili. Iya dunia itu, kenapa dunia dibilang hiya? Dunia ad-dunya padahal nggak ada ta'mar butonya, mungkin karena dia itu termasuk dengan muannas majazi, muannas yang majasnya aja, seperti ardun. Ya ardu, ya disebutnya wahai bumi, tahan, wahai samai, wahai langit, tahan. Apa yang ditahan? Airmu, jangan diturunin dari langit dan jangan dikeluarin dari bumi. Apa itu? Ketika akhir daripada gelombang laut, gelombang pasang, tsunami yang menerjang daerah Nabi Nuh waktu itu. Nah itu Allah menggunakan hiya, menggunakan muannas majazi untuk ardun dan untuk samawat, untuk sama, untuk langit, menggunakan muannas majazi itu hiya. Tetap walaupun dia tidak ada ta'mar butonya. Nah kemudian di dalam banyak-banyak hal kita lihatin ada banyak sekali syair-syair, ada banyak sekali. Kalau dulu disebutnya mahfuzot, apa itu? Kalimat-kalimat semacam jargon lah, atau apa ya? Kalimat-kalimat mahfuzot lah, kalimat-kalimat yang kalau zaman sekarang kan kita jangan kau tanyakan apa yang kau berikan kepada negaramu, tapi jangan kau tanyakan apa yang negaramu berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kau bisa berikan untuk negaramu. Begitu lah, yang begitu-begitu. Karena kalau dalam bahasa Arab disebutnya mahfuzot. Itu anak-anak santri dulu suka betul ngapalin gitu. Termasuk saya juga. Dan lentab kemana-mana akhirnya ngapal kitab syair-syair. Bahkan itu syair-syair, bukan hanya syair-syair semangat, bukan hanya syair-syair pujian kepada Allah, pujian kepada Rasulullah, tapi syair-syair juga tentang percintaan, tentang makanan, ada semuanya dihafalin. Dan sampai ngelentab ke menghafal kaidah-kaidah ilmu nahu dalam Jurmiyah, dalam Imriti, dalam Alfiyah Ibnu Malik, bahkan sampai kitab Kailani tentang sorob. Nah itu dulu waktu muda-muda. Nah sekarang ketika itu sudah hafal dan sudah dipahami, walaupun masih terus belajar, tetapi bergeser. Apanya yang bergeser? Bacaannya. Kalau dulu waktu sholat, antara sholat habis sholat, itu bacanya kalimat-kalimat itu, syair-syair kitab Alfiyah Ibnu Malik dan seterusnya. Sekarang diganti dengan bacaan-bacaan sholawat. Kenapa? Karena merasa bacaan sholawat juga bermanfaat di dunia dan di akhirat. Dan apa sih yang mewasilkan, menyampaikan kita kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah kenal dengan kita, sehingga Rasulullah tahu dengan kita. Apa caranya? Bagaimana caranya? Kalau ada orang besar, tentu orang berlomba-lomba ingin mendekatinya. Jangankan tingkat itu, jangankan kemuliaan beliau di dunia dan di akhirat, dan pemimpin segala makhluk, dan manusia paling mulia, orang manusia biasa-biasa aja yang hanya punya kekayaan, yang disebut ya dunia aqalu minal qalili. Dunia itu sedikit, yang paling sedikit di antara sedikit. Orang kaya sekaya-kayanya, banyak harta di mana-mana, tapi kan
batasnya tetap ada. Manusia tetap ada batas. Bahkan satu ketika Rasulullah duduk, beliau bersabda, kama qala Rasul, mafhumnya di antara yang duduk-duduk dengan beliau ini tidak akan ada yang umurnya sampai 100 tahun. Nah, begitulah, sedikit banget orang yang sampai 70, 80, 90 bahkan 100. Saya punya nenek 99 tahun meninggal. Saya punya kakek, punya engkong haji itu 83 atau 80 sekian tahun. Ada batasnya. Semua ada batasnya, bukan manusia ini unlimited. Siapa yang bilang? Paru-paru kita ada batasnya, jantung kita ada batasnya, tekanan darah kita ada batasnya. Bahkan, wa man nu'amiru nunakisu fil khalqi afala taqilun. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangkan nikmat yang ada pada dirinya. Afala taqilun, apakah kita nggak berpikir? Mesti kita akan kembali seperti anak-anak lagi ketika kita udah tua. Jangankan mau yang lain, yang gagah perkasa, tato di mana-mana, merasa paling hebat. Ujungnya juga dulu saya waktu KKN ke Sabang itu, saya diajak sama kawan nengokin ada satu kawan yang sakit. Ketika saya datang itu ada seorang yang gagah badannya, itu orang berseragam, tapi saya lihat lagi ngeringkuk aja. Jadi saya tanya, ini bapak ini kenapa? Itu kena malaria. Dibilang sama kawan saya, itu seekor nyamuk aja. Jadi teringat sama korun, siapa apa namanya itu, siapa namanya itu, Namrud. Teringat sama Namrud. Namrud itu gagah perkasa dan bahkan saking sombongnya mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tapi ujung-ujungnya kalah cuma dengan seekor nyamuk aja. Allah tidak menurunkan yang berat-berat. Cukup seekor nyamuk masuk ke hidung dia, gigit otak dia, dan Namrud memukul kepalanya, disiksa Namrud itu sehingga Namrud mati dengan penuh penyiksaan. Itu baru di dunia aja. Dunia itu aqallu minal qalili, sedikit daripada yang sedikit. Yang gagah perkasa juga bakalan mati, ada batasnya. Nah, ketika kita tahu, makanya saya kadang-kadang suka duduk, suka iseng-iseng bicara. Sekarang itu orang-orang besar zaman dulu pada kemana? Itu Alexander, Zulkarnain, itu apa namanya, Ratu Elizabeth, Ratu siapa, Antoinette. Itu orang besar pada zamannya. Itu Abu Lahab kemana sekarang? Itu Korun kemana sekarang? Mereka ada di mana sekarang? Abu Jahal, Abu Lahab, mereka pada kemana sekarang? Harun ar-Rasyid kemana? Alexander the Great kemana? Semua pada kemana? Yang gak usah jauh-jauh juga, yang dekat-dekat kita, yang 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun lalu itu udah pada kemana? Semuanya udah pada masuk ke dalam tanah. Lah kita juga bakalan begitu. Kalau kita tahu gitu, apa bekal yang mesti kita bawa? Kita beramal banyak-banyak, belum tentu kita selamat dengan amal kita. Kadang-kadang amalan kita nanti juga termasuk atadruna manil muflis, siapa orang yang bangkrut itu? Orang yang bangkrut, al-muflisu fina ya Rasulullah. Orang yang bangkrut di antara kami ya Rasulullah, orang yang hartanya habis, yang gak punya apa-apa, usahanya bangkrut, usahanya gak ada lagi, dia udah jatuh miskin, itulah bangkrut. Bukan itu yang saya maksud. Kama qala Rasul, orang bangkrut adalah orang yang datang ke hadirat Allah dengan membawa puasa, pahala zakat, pahala haji, pahala kebaikan, semuanya, tapi isinya nggak ada, kosong. Kenapa? Karena banyak orang yang dijolimi sama dia, sehingga pahalanya diambilin dikasih orang yang dijolimi. Karena punya pangkat, punya jabatan, gampang aja ngejolimin orang. Padahal itu diambil pahalanya nanti. Kalau pahalanya udah nggak ada, yang nuntut masih banyak, dosa orang yang nuntut itu dikasih ke dia, sehingga digiring ke neraka dengan penuh penyesalan. Kita udah tahu itu semuanya, udah tahu kita, tapi ngapa juga masih kita amalin yang kayak begitu? Dan kita meninggalkan perbuatan mulia, yaitu membaca sholawat. Ketika dihisab manusia, ketika amalnya udah berimbang, udah gak ada amal lagi sama sekali, ternyata datang seorang lelaki yang penuh kewibawaan, yang penuh kemuliaan, yang penuh rahmah, diletakkan sesuatu, diambil kecil aja dari kantongnya, diletakkan di timbangan, ternyata timbangan itu menjadi berat ke kanan, sehingga malaikat membawanya ke dalam surga. Siapa itu? Ternyata orang itu adalah Rasulullah yang memberikan syafaat kepada umatnya, diberikan syafaat dari berkah membaca sholawat. Karena itulah, supaya kita bersambung kepada Rasulullah, supaya kita dekat kepada Rasulullah, mari biasakan kita membaca sholawat. Usikum wa nafsi bitaqwallah, mudah-mudahan ada berkahnya, ada hikmahnya, mudah-mudahan kita terus membaca sholawat dalam keadaan apapun. Jangan menantang-nantang pengen kalau saya baca 100.000, apakah saya langsung dapat? Jawab kalau memang mengerti. Ada orang yang kayak gitu. Orang yang penuh kecintaan kepada Rasulullah, dia nggak akan begitu. Makanya kita masih kecil-kecil di pesantren disebut apa? Tolabul ilmi
utlubul ilma, utlub, carilah apa itu ilma, akan ilmu, minal mahdi, dari buayan, ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Ketika kita keluar dari rahim ibu kita diajanin, dan ketika kita akan dimasukkan ke dalam liang lahat juga kita masih dituntun, diajarin sama orang apa itu, dibacain talqin, diajanin, kita masih terus mencari ilmu minal mahdi ilal lahdi, supaya kita apa, jangan termasuk orang fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Yang paling bahaya itu semua adalah orang bodoh yang so tahu. Marilah kita membaca sholawat kepada Rasulullah dengan tanpa embel apapun, dengan tanpa kepengen apapun. Ya mungkin kalau ada kepengenan kita mintanya kepada Allah, kita baca kepada sholawat kepada Rasulullah, karena doa yang kita panjatkan ke hadirat Allah tidak akan sampai ke hadirat Allah sebelum kita bacakan sholawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsih bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.